Bertemu lagi dengan saya Sugeng Karyadi. Kali ini saya berada di Candi Gedog, Kabupaten Blitar. Mari kita telisik Candi Gedog ini. Candi Gedog Blitar. Candi Gedog yang berlokasi di Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, menjadi salah satu tempat yang masih menyisakan cerita tersendiri. Bagaimana candi itu berawal dan mengapa dinamakan Gedog? Keberadaan Candi Gedog tidak bisa terlepas dari nama Joko Pangon. Bahkan warga sekitar menyebutkan Candi Gedog dengan nama Candi Pangon. Siapa Joko Pangon? Joko Pangon menurut cerita adalah seorang yang datang dari wilayah barat. Mungkin dari Solo, mungkin berasal dari keluarga bangsawan Mataram Islam, atau setidaknya prajurit Mataram. Joko Pangon menurut cerita adalah orang yang datang dari wilayah barat ini, dipercaya merupakan orang yang babat alas kawasan Gedog. Datang dari barat, Joko Pangon mengembara atas keinginannya sendiri untuk mencari tidak hanya ilmu kanuragan tapi juga ilmu pengetahuan. Pengenalan Joko Pangon berhenti di sebuah pemukiman atau desa yang berdekatan dengan hutan. Desa itu adalah Desa Randu Putih. Seorang janda desa lalu mengangkat Joko Pangon sebagai anak. Ada yang bilang juga kalau Mbak Pangon itu adalah suami janda Randu Putih. Joko Pangon lalu mengerjakan tugas harian ibu angkatnya tersebut seperti mengumpulkan kayu bakar di hutan. Saat mencari kayu bakar, Joko Pangon mendengar suara dari dalam hutan, lalu ia masuk ke hutan mendatangi suara tersebut. Di tengah hutan, Joko Pangon melihat seorang lelaki tua. Orang tua itu menyambut Joko Pangon dengan baik. Bahkan Joko Pangon diajari sebuah ilmu kanuragan dan bagaimana cara berternak. Tetapi beberapa hari kemudian Joko Pangon hanya mendapati sebongkah batu besar saat hendak menemui gurunya di dalam hutan tersebut. Dari situlah Joko Pangon lalu mendirikan candi untuk mengenang gurunya. Di hutan itu juga dibabatnya untuk menjadi sebuah pemukiman. Kenapa desa ini dinamakan Gedog? Karena di sekitar candi itulah dulunya didirikan gedokan atau kandang kuda atau kerbau. Juragannya itu adalah Lurah Bendogerit yang bernama Swansang. Mbah Pangon itu juga menjadi pangon, perawat kuda ataupun kerbau. Candi Gedog sendiri tercatat ditemuan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan ditulis dalam bukunya History of Java. Temuan ini adalah struktur Candi Gedog seperti yang pernah ditulis oleh Raffles. Bisa jadi karena memang dugaan awal juga seperti itu. Sayangnya di buku Raffles ini tidak ada foto candi. Hanya memang dituliskan candi di Blitar yang cukup megah. Pada tahun 1817, literatur yang tertulis di catatan Raffles menyebutkan struktur Candi Gedog Kota Blitar, Jawa Timur terdiri atas batu bata. Raffles menyatakan tajuk sebagian besar ornamen candi ini dibuat dari batu bata merah. Beberapa sisi candi masih tampak keadaan utuh, tetapi bagian dasar dari pintu atau tangga-tangganya telah terpisah. Raffles menyebutkan struktur candi yang terdiri atas batu bata merah dikerjakan dengan sangat menakjubkan. Di sini juga ditemukan beberapa benda kuno, di antara kota yang telah ditinggalkan itu dengan dinding-dinding dan alas dari batu yang menarik menurut catatan yang ditulis dalam History of Java. Kemungkinan pada tahun 1817 itu Raffles masih melihat bangunan yang megah dan utuh. Namun pada tahun 1901 bencana lahar Gunung Kelut
melululantakan kota Blitar, khususnya Candi Gedog ini. Berdasarkan tutur warga sekitar, sebagai kearifan lokal, candi ini roboh ke selatan. Nah, yang jadi pertanyaan, selatannya itu kemana? Tengahnya yang mana? Setelah diekskavasi, kalau kita menemukan fondasinya, berarti benar apa yang dituturkan masyarakat. Tinggal kita bersama pemerintah membuktikan. Jadi tidak sekedar jadi dari ungkapan katanya atau jari ini. Saat ini Candi Gedog memang terkubur tanah, upaya ekskavasi masih terus dilakukan. Candi Gedog salah satu tempat yang mengundang penasaran warga kota Blitar. Konon di bawah pohon beringin besar itulah puncak Candi Gedog itu berada. Seperti yang dideskripsikan Raffles dalam bukunya History of Java, di bawah pohon beringin juga cerita tragis Joko Pangon menjadi tutur yang melegenda. Cerita legenda Joko Pangon yang bertugas memelihara kerbau milik juragannya itu, imbalannya adalah anak kerbau jantan menjadi milik Joko Pangon dan yang betina menjadi milik juragan tersebut. Keberuntungan berpihak pada Joko Pangon. Kerbau-kerbau juragan itu lebih banyak melahirkan anak jantan. Hal ini membuat sang geram. Maka diubah kesepakatan dengan Joko Pangon, yaitu anak kerbau yang betina boleh dimilikinya dan sebaliknya. Tetapi sejak kesepakatan diubah, kerbau-kerbau sang juragan lebih banyak melahirkan anak kerbau betina. Juragan Sang geram. Dia memerintahkan sejumlah orang untuk membunuh Joko Pangon. Caranya, tangan dan kaki Joko Pangon diikat kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di kompleks Candi Gedog. Berkat bantuan anjing milik Janda Randu Agung, jasad Joko Pangon kemudian ditemukan yang ditenggelamkan di dasar sumur. Ini memang dongeng yang mengandung kisah tragis terkait dengan Joko Pangon yang dianggap sebagai leluhur masyarakat setempat. Di bawah pohon beringin ini diyakini sebagai sumur tempat jasad Mbah Joko Pangon berada. Kita jelajahi misteri Candi Gedog di Blitar. Apakah Anda seorang pecinta sejarah dan petualangan? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Candi Gedog, sebuah situs arkeologi yang menyimpan banyak misteri hingga saat ini. Terletak di Blitar, Candi Gedog masih terus diekskavasi dan menjadi saksi bisu dari peradaban masa lalu yang penuh dengan teka-teki. Candi ini belum sepenuhnya terungkap dan setiap tahun penelitian baru mengungkap lebih banyak tentangnya. Ini adalah kesempatan langka untuk menjadi bagian dari penemuan sejarah yang terus berkembang. Untuk para generasi muda, Candi Gedog adalah tempat yang tepat untuk belajar langsung tentang sejarah, arkeologi, dan budaya Indonesia yang kaya. Ayo jangan hanya dengar cerita, rasakan sendiri atmosfer magis yang ada di sekitar candi ini. Ikuti jejak para peneliti dan gali pengetahuan lebih dalam tentang misteri yang belum terpecahkan. Siapa tahu Anda bisa menemukan sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya. Jadilah bagian dari sejarah dan tunjukkan kepedulianmu terhadap warisan budaya Indonesia. Candi Gedog menanti untuk kamu jelajahi. Ini adalah pintu masuk dari Candi Gedog, situs Candi Gedog. Nah ini, di sini ditemukan banyak sekali. Nah ini pintu masuknya, ada arca sih ya, arca dua rapala ya, kanan kiri ada 3 malah di sini, ada 3 arca dua rapala. Di bawah pohon beringin yang besar di sini ya, pohon beringin yang besar.
yang mungkin sudah ratusan tahun pohon ini. Nah, ini juga ada petilasan. Di sini juga ditemukan banyak sekali ornamen batu-batuan kuno dari batu putih ya, marmer putih di sini, dan juga bata-bata zaman peninggalan Majapahit di sini. Ini juga ada batu-batu dari andesit zaman Majapahit ya, ornamen-ornamennya ini tampak seperti ini. Ini proses ekskavasi kayaknya candi ini, candi Jedok ini. Nah, ini ditemukan bata-bata yang ukurannya besar-besar semuanya. Nah, kalau dilihat dari ornamen seperti ini adalah batu bata khas candi-candi kerajaan Majapahit ya, Majapahit yang agak muda ya, bukan Majapahit yang kuno. Nah, ini lokasi ekskavasinya ya. Nah, di sini juga ditemukan ini lingga dan yoni, lingganya seperti ini ya, di bawah pohon beringin yang cukup besar sekali ini. Nah, ini selamat datang di wisata atau situs Candi Jedok ini. Nah, Candi Jedoknya mungkin dalam proses ekskavasi tampak seperti ini. Ini Candi Jedoknya ya. Nah, kelihatan sekali bahwa ini adalah zaman peninggalan Majapahit ya, Majapahit, karena batu-batanya adalah khas dari Majapahit yang ukurannya cukup besar-besar semuanya. Ini Candi Jedok. Masih kita coba telusuri ke bawah ya, kembali lagi ke pintu masuknya. Nah, ini lingga dan yoni. Nah, di sini juga ada arca seperti halnya dulu yang tadi di Candi Sawentar ya. Nah, ini ada patungnya untuk lingga dan yoninya. Nah, ini nampak seperti ini. Ya, ini masih terawat rapi ini, masih terawat sekali. Nah, ini masih ada arcanya, dan arcanya tidak rusak ini ya. Nah, itu kaitannya dengan itu. Ini lingga dan yoninya juga masih ada. Nah, ini sebenarnya adalah apa, patung atau kepala apa ini ya. Nah, ini ada kayak lumpang ya, lumpang. Nah, ini temuan-temuan batu bata yang kuno. Coba kita telusuri area sini. Ini pintu turunnya ke candi, proses ekskavasi kayak di Candi Jedok gitu ya. Nah, ini ukuran dari batu batanya cukup besar sekali ini ya, loh segini. Gini. Nah, ini candinya ukurannya besar sekali, lingkarnya tampak seperti ini ya, lingkarnya ini. Dan di sini ada titik-titik cungkupnya, mungkin ya dikasih tanda-tanda seperti ini. Nah, ini modelnya tampak seperti ini, biasanya menghadap ke barat ya, menghadap ke sini, jadi menghadap ke arah kamera candinya. Nah, pintu masuknya biasanya dari sini, pintu masuknya dari sini. Nah, ini candinya kalau diekskavasi lebih dalam lagi, kemungkinan akan seluas ini semuanya candinya. Nah, ini pintu masuknya sepertinya di sisi sini, ya. Ini pintu masuk. Nah, ini candi-candinya. Nah, batu batanya ukurannya besar-besar sekali ya, Candi Jedok ini. Nah, ini Candi Jedok ya, di Gedok. Batu batanya ukurannya besar sekali ini ya, daerah khas Majapahit di Gedok ini titik untuk masuknya, sembayangan dan lain sebagainya, mungkin arahnya sini ya. Ini Candi Gedok. Nah, Gedok
Ini candinya dalam proses ekskavasi ini ya, belum di ekskavasi secara penuh. Tampak seperti ini. Candi Gedok ya, Candi Gedok di bawah pohon beringin yang cukup lama, puluhan tahun atau ratusan tahun mungkin pohon beringin. Nah ini candinya di bawahnya persis ya, di bawahnya persis. Tambah seperti ini. Ini Candi Gedok ya. Jadi ini adalah Candi Gedok, proses ekskavasinya. Nah ini bata-batanya sangat banyak sekali. Ukuran batu bata merah yang ukuran besar-besar era zaman Kerajaan Majapahit. Ya ini batu batanya. Cuman belum tertata ya, belum tertata semestinya modelnya bagaimana kita belum tahu, karena belum harus ada penggalian ke bawah sampai di dasarnya candi. Rata-rata di daerah Blitar ini candi yang terpendam itu akibat letusan dari Gunung Kelut, kemudian tertimbun tanah sampai ratusan tahun, sehingga pada saat menggali modelnya sudah tidak tertata lagi. Nah ini di bawah pohon beringin ini masih ada batu-batuan lagi. Nah itu batu-batuan yang batu bata merah yang besar-besar sekali. Nah itu kalau disusun lagi kemungkinan juga merupakan bagian dari Candi Gedok ini ya, Candi Gedok ini. Nah ini batu-batuan dari Candi Gedok. Di area perumahan penduduk di sini, di area perumahan penduduk. Tempatnya di area perumahan penduduk. Ini candinya di sini. Batu bata besar khas zaman Majapahit. Khas zaman Majapahit. Nah, ini modelnya tampak seperti ini. Ini Candi Gedok, ya, Candi Gedok. Yang lokasinya berada di bawah pohon beringin. Ya, ini tempat ekskavasinya. Ya, seluas ini mungkin candinya, seluas ini semuanya. Karena di sini samping-sampingnya juga banyak sekali batu ukuran besar-besar. Mungkin batu batanya ya ini sampai ke bawah sekali ini. Ini candinya, Candi Gedok era Kerajaan Majapahit. Proses ekskavasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk bisa kita teladani dan kita buang sisi-sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin 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 ya robbal alamin. Dari wilayah Candi Gedok, Kabupaten Blitar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.